dalam desain kami ini, kalau kami punya anggaran yang cukup, shelter kalian, tempat penginapan kalian itu kelasnya harusnya bintang 3. Kayak RIS, kayak WIS, hotel bintang 3 itu kelas standar. Ya. Tapi kan anggarannya nggak ada. Kita baru bisa membebaskan prelim. Prelim sekarang nggak boleh bayar. Coba tanya, prelim sekarang di era saya tidak boleh bayar untuk prelim. Dibebaskan. Kenapa? Ya karena menurut saya lucu. Masa negara yang menempatkan kok negara yang ngutip gitu, nggak masuk nalar saya. Maaf ya, kalau swasta yang menempatkan, swasta ngutip, bolehlah swasta. Negara tinggal mengontrol kutipannya terlalu besar atau enggak, mau belajar atau enggak kan. Tapi kalau yang ditempatkan oleh negara, demi Allah, lucu, aneh, dan ajaib jika ditempatkan oleh negara, negara mengutip uang kepada kalian. Walaupun itu bukan dimakan oleh orang-orang BPK ini, tapi untuk membiayai juga. Tapi itu tidak elok bagi negara. Sehingga di era saya, prelim bebaskan tidak boleh lagi dikutip dari pekerja migran Indonesia, yaitu CPNI. Nggak ada prelim. Karantina sekarang. Dulu bayar kan karantina. Sekarang tidak boleh, ditanggung oleh negara. Prelim ditanggung negara, karantina ditanggung negara, PCR ditanggung negara, tidak dibebankan kepada tamu. Itu dong. Masa negara harus kalah sama swasta, kan lucu. Jangan-jangan fasilitas pelayanan swasta lebih bagus dari negara, nggak boleh. Saya harus sekuat tenaga berlomba dengan swasta. Bagaimana pelayanan negara lebih baik dari swasta? Kalau di sana ngutip, gimana kita nggak ngutip? Kalau di sana dibebankan, bagaimana kita tidak mengubah? Itu visi negara harusnya. Saya kan bukan direktur perusahaan, saya pemimpin lembaga negara pemerintah. Memberikan fasilitas, keringanan, kemudahan, kemurahan. Ya. Nanti kalau di dalam KTA ada kur kita, tapi nanti dalam pembahasan ya kur teknisnya. Kur 6%, bunganya lebih kecil. Kur ya 6%. Dulu ada kur TKI lah itu, ini kur PRI yang benar-benar bank berhubungan dengan PRI. Kalau dulu ada kur TKI, PRI nggak bisa pinjam langsung ke bank, diwakili pihak ketiga. Koperasi simpan pinjam maju ikut-ikut. Yang dulu. Sekarang udah berubah. Saya dengan Pak Erlangga udah dulu kemudian melonsing kur PRI. Jadi satu tidak boleh diwakili oleh pihak ketiga. PRI minjam langsung dengan bank berhubungan. Kayak tadi lah KTA ya, berhubungan langsung. Bunganya hanya 6%. Selama 6 bulan bagi yang masih ikut pelatihan di dalam negeri tidak perlu bayar. Grace periodnya 6 bulan. Yang dimaksud dengan cicilan adalah ketika dia tiba di luar negeri bekerja mendapatkan gaji, itu baru awal dia membayar. Kan ada yang pelatihan 6 bulan kan. Dan selama 6 bulan kalau dia masih pelatihan tidak perlu bayar uang pinjaman. Jadi negara betul-betul memberikan kemudahan. Apa perintah presiden yang lain? Mas, kita ini kan kalau pejabat negara, anggota DPR, kalau di bandara kan kita suka diberikan fasilitas lounge kan? Tahu lounge nggak? Kalau di bandara ada lounge. Lounge itu tempat istimewa, mewah, kursi-kursi, mebelnya, AC-nya dingin. Siapa yang menikmati itu? Pejabat negara, para anggota DPR yang terhormat, kepala daerah, pengusaha, orang-orang itu. Apa perintah presiden? Mas, mereka kan pahlawan devisa, kayak kok mereka dibangunkan. Sekarang di Bandara Soekarno-Hatta ada lounge untuk pekerja migran Indonesia. Sama mewahnya dengan lounge yang dia dinikmati oleh para pejabat negara. Kalau yang pernah berangkat ke situ, mungkin pernah dilihat foto-fotonya mereka ada di ruangan lounge itu kan. Itu lounge untuk PMI. Jadi kalau PMI berangkat masih nunggu jam lama ya udah mampir rehat istirahat mengingat di situ sandaran, ada makan minum disediakan loh makan minum ya untuk PMI. Kalau pulang dari luar negeri, keluarga kita jemput nih masih di tol mungkin macet, ya udah kita singgah di lounge. Itu fasilitas dulu nggak pernah ada loh. Itu perintah presiden. Dan tidak hanya lounge, ini nggak ada yang re-entry ya. Tidak hanya lounge. Dulu kalau orang dari luar negeri tiba ke tanah air, PMI itu kan digabung dengan penumpang umum, ya, penumpang umum loh. Udah koper kiri kanan berat, oleh-oleh dari majikan atau hasil belanjaan untuk keluarga, udah ransel di sini, antri berbesar-besar.
Yang tidak pernah antri siapa? Ofisial diplomatik, ada di papannya di imigrasi. Ofisial diplomatik, para pejabat tinggi negara. Nggak boleh campur tangan. Dulu pesawat tidak boleh campur tangan. Sekarang di Bandara Soekarno Hatta ada fast track, jalur khusus di mana TNI yang tiba ke tanah air tidak boleh dicampur dengan penumpang umum. Spesial jalur khusus. Karpetnya warna biru, makanya sering lihat Facebook kita. Karpetnya warna biru. Ya. Soalnya apa? Facebook begitu ini nggak pernah dibuka. Facebook saya yang dibuka. Diintip. Nggak masuk kan ini kan? Karpetnya warna biru, bertuliskan apa? PPIP, Pekerja Migran Indonesia. Karpetnya warna biru. Layar di atas tertulis, ini imigrasi petugas nih, berdiri. Layar di atas di sini kalau di dalamnya tertulis PPIP, Pekerja Indonesia. Karpet di bawah yang kalian mau lewat, mau bertemu dengan petugas imigrasi, kasih paspor itu bertuliskan PPIP, Pekerja Migran Indonesia. Nah, Presiden senang dengan pembangunan itu dan dia perintahkan di tahun 2022 harus dibangun di Denpasar, Lons dan aspeknya, kemudian Kuala Namu, Medan, dan satu lagi. Denpasar, Kuala Namu dan Juanda. Itu perintah Presiden. Bangun di sana juga. Kan di sana banyak TNI yang berapa. Oke. Ya. Apakah cukup sampai di situ? Masih banyak lagi kebijakan-kebijakan yang kita ingin mempermudah, ya, membuat lebih murah, kemudian fasilitas pelayanan yang mengalami perbaikan, ya, dengan berbagai kebijakan yang dilakukan oleh BP2MI. Kita mohon dukungan dari semua pihak, termasuk kalian udah pegang kertas kecil nggak? Coba satu sini. Iya. Dulu kan nggak ada yang gini-gini. Ini nanti kalian berikan kepada majikan kalian. Karena kalian ke Korea, 3 bahasa ketiganya Korea. Kalau yang ke Jepang, bahasa ketiganya di sini Jepang. Kalau yang ke Timur Tengah, bahasa di bawahnya adalah Arab Saudi. Ini jangan pandang enteng surat ini loh. Ini logo Garuda dan bendera merah putih. Berarti negara yang menyerahkan surat ini. Kalau di istilah kedutaan besar, itu ada namanya presidensial. Presidensial itu surat kepercayaan. Misalnya saya presiden nih, saya melantik beliau, Pak Juri, untuk jadi duta besar di Italia. Saat saya lantik di istana, saya Presiden menyerahkan surat ini ke beliau untuk nanti saat beliau diterima di Italia oleh Presiden Italia dan Menteri ya, Raja. Saat diterima di Italia, beliau serahkan surat ini. Itu surat kepercayaan negara. Jadi kalian orang-orang yang mendapatkan surat kepercayaan negara, ini penghormatan negara. Apa maknanya? Mungkin saja majikan kalian bukan orang terkenal di negara. Mungkin saja majikan kalian bukan orang terhormat di negara. Mungkin saja majikan kalian acara-acara kenegaraan itu nggak pernah diundang. Tapi ketika dia menerima surat ini dari kalian, surat yang menunjukkan kepercayaan negara Indonesia, dia merasa bangga dan terhormat. Dan dia akan respect dengan negara kita. Ketika dia respect dengan negara kita karena pernah dihormati, insya Allah dia respect dan menghormati kalian. Itu makna dari. Jadi ini ikhtiar negara, upaya negara, apapun harus dilakukan. Karena kalau melihat mereka yang berangkat tidak resmi, Masya Allah, saya 2 tahun, 1.400 jenazah, enggak saya 2 tahun, 1.400 jenazah. Yang 99% jenazah ini adalah mereka yang dulu berangkat tidak resmi.